Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku ketiga tentang konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Nama Maria Rosliana Anesti, kelas 2C, NIM 230-396, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Apakah ada yang namanya konstruktivisme sosial? Konstruktivisme sosial dalam arti editor volume sekarang memahaminya terkait erat dengan Peter L. Bergen dan Thomas buku Luckmann The Social Construction of Reality tahun 1967-1966 yang pertama kali diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Pekerjaan itu pada gilirannya tidak dapat dipisahkan terkait dengan sosiologi pengetahuan. Dan seperti yang diuraikan di bawah ini jalur penghubung membentang kembali ke Wina pada pergantian abad ke-20. Di negara Anglo-Saxon, bagaimanapun, konstruktivisme sosial mungkin memiliki sumber selain karya Mani, Berger, dan Luckmann. Ini masalahnya. Misalnya dengan konstruksi sosial, teknologi, dan pembangunan terkait materi dalam studi sains dan teknologi yang dimasukkan oleh Knorr Cetina tahun 1989 di bawah label konstruktivisme empiris. Sebaliknya, ada pendekatan yang dilakukan Berger dan Luckmann sebagai titik awal mereka, tetapi tidak ada yang terbentuk dalam sosiologi, apalagi dalam sosiologi pengetahuan. Mereka juga tidak bisa digambarkan sebagai konstruktivisme sosial. Ini adalah kasus yang membingungkan konstruksionalisme sosial yang terdengar serupa dalam psikologi sosial. Di manakah konstruktivisme sosial berakar? Untuk pemahaman yang memadai tentang konstruktivisme sosial dalam arti ini digunakan di sini. Perlu mempertimbangkan akarnya yang meluas kembali ke masa ketika sosiologi dan terutama sosiologi yang dulu menjadi begitu penting sebagai sosiologi pengetahuan, berawal dari dialog ilmiah antara sosiolog dari 3 universitas Eropa, Wina, Paris, dan Cologne. Pada tahun 1909, filsuf Wina Wilhelm Jerusalem menerbitkan esai berjudul Sosiologie des Erkenntnisses, Sosiologi Kognitif. 4 esai ini mendorong Émile Durkheim, pendiri sosiologi Prancis yang berbasis di Paris, memperkenalkan kolom baru berjudul Les Conditions Sociologiques de la Connaissance in the Journal Année Sociologie, di mana dia adalah pendiri dan editornya. Pertama kontribusi untuk kolom ini adalah kritik Durkheim terhadap artikel Yerusalem yang pada gilirannya menginspirasi Max Scheler di College untuk mengembangkan sosiologi pengetahuan menjadi suatu disiplin. Untuk tujuan ini, Scheler mengedit buku antropologi Let versus Einer Sociologie des Wisses yang Wilhelm Jerusalem menyumbangkan satu bab. Konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Mengapa kami bertanya? Konsep paradigma sama kontroversialnya dengan yang ada di mana-mana, setidaknya di ilmu sosial. Ini bukan karena penggunaan inflasi, tetapi karena ambiguitasnya. Thomas P. Kuhn, untuk siapa kemunculan yang dominan paradigma adalah kunci kemajuan ilmiah suatu disiplin, kritis dikutip oleh Masternan tahun 1970, dikutip dalam Morgan 2007, untuk fakta bahwa ia menggunakan scientific revolution. Morgan mengidentifikasi 4 versi dasar dari konsep paradigma dalam karya itu. Paradigma sebagai pandangan dunia, paradigma sebagai sikap epistemologis, paradigma sebagai keyakinan bersama dalam bidang penelitian, dan paradigma sebagai contoh model bagaimana penelitian dilakukan di bidang tertentu. Apa yang lebih bermasalah adalah fakta bahwa Kuhn semakin memperkuat pemahaman tentang hakikat ilmu biasa yang didasarkan pada yang berlaku di ilmu alam, di mana sains normal tidak mengizinkan banyak paradigma atau untuk teoris yang menyimpang dari paradigma dominan. Oleh karena itu, dari kinerja konspektif, pergeseran paradigma adalah kejadian langka dengan dampak revolusioner.
Walker 2010 memperingatkan tentang bahaya mentalis paradigma dan disamakan paradigma Kuhnian dengan stagnasi ilmiah dan pelestarian status quo. Dia berpendapat bahwa ilmuwan dengan mentalis paradigma cenderung membuat teori dan posisi menjadi sistem kepercayaan alih-alih mengatasinya. Dengan Popper sebagai tentatif dan berusaha untuk membantah mereka. Konsep paradigma yang mendasari pertanyaan tersebut tertuang dalam judul volume saat ini, bukan Kuhnian. Ini tidak memiliki konotasi konsensus dan pelestarian status quo, juga tidak menyiratkan dukungan argumen Kuhn yang dipertanyakan, bahkan untuk ilmu oral. Teori konstruktif sosial dari realitas dan penerimaannya. Menred Pressing mengeksplorasi asal-usul Berger dan Luhmann's Orange dalam iklim intelektual antar perang Wina dan Im Petrus untuk paradigma interpretatif melalui perantara Albrecht Schwartz. Dengan demikian, Pressing tidak membatasi sejarah intelektual kepada Weber, Husserl, Bergson, Sulzberger, Luhmann yang terkenal tradisi. Sebaliknya, ia memberikan peta intelektual yang lebih luas, tanah, space diskusi teoritis, paradigma jauh atau terkait, umum pertanyaan dan jawaban yang berbeda. Yang kedua, Martin Endres menekankan perspektif integratif dari konstruksi sosial Fouvisme yang bertumpu pada 3 paradigma yang menghubungkan saluran sosial, proses berkomunikasi, menafsirkan dan melegitimasi dan bertindak. Andres mengidentifikasi konstruksi komunikatif, sosiologi valuation dan evaluasi, dan teori praktik sebagaimana kelanjutan dari paradigma yang memperdalam bagian tertentu dari ide kompensatif yang mendasari Berger dan karya klasik Luhmann. Namun dari sudut pandangnya, tidak satupun dari ini 3 kelanjutan telah mendekati menggantikan kompromi buku itu, kerangka teori prehensif, sedangkan konstruktivisme komunikatif menekankan pada potensi yang menghasilkan realitas dari percakapan, salah satunya gagasan paling sentral dari The Social Contradiction of Reality. Sosiolog penilaian dan evaluasi fokus pada dimensi moral communication sejalan dengan pemahaman Luhmann tentang komunikasi moral sebagai kinerja evaluatif. Yang berikutnya, Michel Pfadenhauer menolak anggapan pasca konstruktivis bahwa dekonstruksi realitas sosial bersifat antroposentris. Dengan mengacu pada Reminat pencarian atau hewan, berpendapat bahwa konstruksi sosial realitas tidak mengandalkan aktor manusia, melainkan kemampuan untuk bertindak. Untuk sebuah pahaman tentang konstruktivisme sosial dalam pengertian ini, perbedaan antara bertindak atau melakukan dan tindakan dilakukan, dan antara sin arti subjektif dan bedeutung makna objektif relevan. Dan berikutnya, Silke Stats mendemonstrasikan keberhasilan sosiologi pengetahuan perspektif tentang arsitektur dan dunia objek. Dia berpendapat seperti itu di ruang terbangun dengan mengacu pada Berger dan Luhmann, membantu untuk memahami bangunan sebagai objektivitas material yang menangani proses eksternalisasi dan internalisasi dengan cara tertentu. Matthias Gundam berpendapat bahwa konstruksi sosial dari realitas menawarkan analisis kompleks dari pro timbal balik dan secara bersamaan independen, berakhirnya koordinasi dan kerjasama intra dan antar individu, eksplorasi ekspresif, pengalaman hidup kolektif, dan persepsi sebagai diidentifikasi dalam penelitian sosialisasi empiris. Yang berikutnya, Leonhoff berpendapat bahwa bahasa telah diredukasi menjadi medium netral atau dianggap hanya dalam fungsinya sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan dan perbedaan. Saat ini giliran komunikatif dalam sosiologi pengetahuan telah menurunkan rekonstruksi pengetahuan linguistik ke sebuah peringkat yang lebih rendah. Cesar
Puebla membahas kedua konteks publikasi dan minat yang dihasilkan oleh penampilan dan cetakan ulang Berger dan buku Luqman di negara-negara berbahasa Spanyol. Dicetak dan dicetak ulang di Argentina, penerimaan buku di negara-negara berbahasa Spanyol adalah disorot untuk mencerminkan tradisi sosiologi, akal sehat, justisian, pengetahuan, dan pengaruhnya pada perdebatan di sekitar konstruktivisme, di SEF pendekatan dan disiplin ilmu yang terkait dengan penyelidikan kualitatif NIS dari teori pengetahuan ke bidang praktik bersama. Perkembangan terakhir dari konstruktivisme sosial. Hubert Knowles membahas pembentukan pendekatan baru dimilikinya kemudian disebut konstruktivisme komunikatif. Knowles mengembangkan teori konstruksi sosial selanjutnya ke dalam teori relasional yang tidak membatasi subjek tetapi lebih memperlakukan proses kesadaran sebagai bagian dari proses relasional. Yang berikutnya, Joe Research menjelaskan bahwa konstruktivisme komunikatif melengkapi sosiologi pengetahuan Berger dan Luqman dengan teori kekuasaan pertimbangan. Dia berpendapat bahwa konstruktivisme kumulatif diperluas, konstruktivisme ditinjau dari segi situativitas dan jalan ketergantungan, timbal balik, tindakan komunikatif, dan dengan demikian dalam hal ketaatan sistematis, praktik, dan artefak sosial. Kesimpulan, Hubert Knowles membuat sketsa gagasan paradigma seperti yang telah disarankan oleh Kuh. Hal tersebut ia lakukan guna mendukung tesis yang juga turut adil itu dengan konstitusi konstruktivisme sosial sebagai paradigma dan berbeda dari konstruktivisme. Dia beralih ke konten The Social Construction of Realities untuk menunjukkan karakter paradigmatiknya dengan alasan menekankan karakter sosial dari konstruksi tersebut. Penulis memperkenalkan ide baru spesifik yang menuntut kita membedakan secara tajam kontradiksi sosial, struktivisme dari apa yang kemudian dikenal dalam sains dan humaniora sebagai konstruktivisme. Lebih jauh, dia membuat sketsa salah satu bagian dari paradigma sosial dasar yang dibentuk oleh gerakan akademis yang berhubungan secara eksplisit buku. Ia berpendapat bahwa konstruktivisme sosial telah diadaptasi juga dalam acara formulanya yang telah melampaui batas-batas wacana akademik dan institusi dan mempengaruhi wacana publik sampai hari ini. Teori de sosial konstruksi realitas dan penerimaannya. Salah satunya mengapa Peter L. Bergen dan Thomas Luqman Australia. Proposisi tentang wina antar perang makalah ini akan fokus pada dorongan asli yang telah menyebabkan pengembangan dari paradigma interpretatif. Saya ingin menyebutkan beberapa kelompok pemikiran teoritis yang telah membentuk kehidupan intelektual wina dalam perang antar wina. Saya akan mencoba menekankan pada pertanyaan umum sekaligus beragam jawaban diproduksi oleh peserta dalam sketsa yang sangat pendek. Jadi, itu tentu lebih menjatuhkan nama daripada analis konten yang komprehensif, mendekati modernitas pergantian abad ke-19 ke abad ke-20 mengalami pergeseran dari pertama ke modernitas kedua. Klaim teoritis dari konstruksi sosial realitas. Kontribusi ini merayakan sebuah buku yang dari waktu ke waktu telah menjadi buku klasik sosiologi, konstruksi sosial dari realitas. Apa yang pertama kali harus dipertimbangkan saat merefleksikan klasik atau kewajiban pertama selebatan adalah untuk dengan serius merangkul posisi metodologis dari pekerjaan yang dituju merayakan. Kesimpulan, perspektif integratif Berger dan Luqman terhadap sosiologi bertumpu pada sebuah tiga paradigma yang menghubungkan proses komunikasi antar bercanda dan melegitimasi dan bertindak. Seperti yang saya tunjukkan, eksistensi proses ini membentuk pusat teori implisit the social construction
proyek kritikal. Dibandingkan dengan proyek komprehensif ini, studi terkini pada konstruksi komunikatif, proses dan praktik evaluasi juga demikian sempit untuk menggantikan perspektif sosiologis dari the social construction realities. Dengan Berger dan Luhmann, studi Mani tentang konstruksi sosial realitas, dengan misalnya Leopold Reflex Rosenmayer tentang masa depan sosiologi pengetahuan, diterbitkan pada tahun yang sama 1966 dalam Festschrift untuk Rhein-König. Imense, inovatif dan luas, formasi teoritis dari sosiologi pengetahuan yang diperkenalkan oleh Berger dan Luhmann sudah jelas. Sekian dan terima kasih.